Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudati wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pagi hari ini sedianya yang ada kuliah subuh adalah Haji Ibrahim Karim. Ternyata beliau masih dalam keadaan sakit. Perkirakan sudah enakan maka dijadwal, tetapi ternyata masih dalam keadaan sakit. Kita berharap, kita doakan agar orang tua kita Haji Ibrahim Karim diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan pengajaran, menyebarkan ilmu kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan bahwa setiap ibadah di dalam Islam itu punya target. Setiap ibadah di dalam Islam punya target. Ada targetnya. Misalnya sholat. Apa targetnya sholat? Sholat apa targetnya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Jadi target sholat, mengerjakan sholat adalah agar kita tercegah dari perbuatan keji dan kalau zakat targetnya apa? Ibadah zakat. Khudh min amwalihim tutahhirukum wa tuzakkihim biha, yaitu untuk membersihkan harta kita. Ya. Kita ngeluarin zakat infak itu supaya harta kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari hak orang lain gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada hak orang lain di situ, ada hak fakir miskin yang kita makan juga ya. Itu termasuk orang yang serakah namanya. Kalau puasa, la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa. Memang semua muaranya, semua ibadah di dalam Islam muaranya adalah la'allakum tattaqun. Allah kepengen kita jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Ternyata dalam Quran surat As-Syu'ara ayatnya ayat yang ke 100 ya. Jadi 80, 81, 82, 83 ya, yang ke-83 itu Allah Tabaraka Ta'ala mengabarkan kepada kita wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Nanti pada hari kiamat kata Allah surga mendekat kepada orang yang bertakwa. Jadi surga mendekat kepada orang yang bertakwa. Surga pengen buru-buru dimasukin sama orang-orang yang bertakwa. Nah, kita ini semua adalah para perindu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah kita juga yang dirindukan oleh surga untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cuma memang untuk sampai ke predikat takwa ada kiat-kiatnya ya, minimal ada 4. Ada 4 kiat kalau kita pengen jadi orang yang takwa. Yang pertama muhasabah. Yang pertama muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu selalu introspeksi diri. Tadi nih kita puasa yang keberapa? Kemarin puasa yang ke 13. Sekarang kita masuk puasa yang ke. Nah, tadi tuh puasa yang ke 13 tadi itu hari apa? Selasa ya. Hari Selasa itu gimana puasa kita? Mulut kita tadi itu kemarin ngomongin orang apa enggak? Ya, melakukan gibah apa enggak, fitnah apa enggak, gunjingin orang apa enggak, ya. Terus tangan kita gimana, mata kita gimana. Yang laki-laki biasanya kalau lagi apa JJS apa namanya itu, lagi nabuburit, nah gitu ya, kan matanya biasanya itu, nah, itu bisa ngurangin. Nah itu
apa namanya muhasabah, introspeksi diri. Jadi muhasabah salat kita kemarin, salat zuhurnya, asarnya, maghrib, isya-nya, subuhnya, bagaimana salat isya. Jadi kita muhasabah terus itu, ya, introspeksi dulu. Selalu apa namanya hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Dikabarkan Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar itu, Masya Allah, ya, Rasulullah mengabarkan bahwa nanti laki-laki perempuan itu sama, telanjang semua Bapak Ibu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha nanya, sama ya Rasul? Iya. Nggak percaya Aisyah radhiyallahu anha itu, ya, dengan berita yang disampaikan Rasulullah SAW. Kok bisa kita laki-laki perempuan sama semua, telanjang semua? Apa namanya perempuan ya kan ya? Pasti masa sih sampai kagak ada yang ngintip apa gimana? Kagak. Saking apanya? Saking mencekamnya pada saat itu di padang mahsyar itu. Karena memang yang dipikirin cuma kita doang. Kita nggak bakal mikirin bini kita, istri kita, anak kita. Wah, nggak ada yang pikiran-pikiran. Pokoknya yang dipikirin diri sendiri deh pada saat itu. Bahkan kita telanjang bulat pun di samping kita perempuan pun nggak ada itu, nggak ada yang pikiran-pikiran, nggak ada sama sekali itu. Saking mencekamnya pada saat di padang mahsyar itu menunggu hisab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kita pernah dengar bahwa menunggunya itu nggak cukup setahun 2 tahun, ya, lama sekali. Dan matahari itu mendekat, dikatakan sejengkal, nggak sejengkal kali ya. Cuma jaraknya kalau sekarang kan saking jauhnya jutaan kilometer. Cuma kalau nanti di sana tuh jaraknya nggak jutaan kilometer, memang dekat gitu loh. Saking dekatnya sehingga sampai bercucuran air mata kita, bercucuran keringat kita, bukannya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ada yang sedengkul keringatnya, ada yang sedengkul keringatnya, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Masya Allah. Tergantung amal kita nanti. Semuanya nungguin hisab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan dihisab? Kapan dihisab? Masya Allah. Itu pada saat itu luar biasa. Hasibu qabla an tuhasab. Hisab diri kita. Terus muhasabah terus. Memperbaiki ibadah kita. Nih ibadah kita, sholat kita tadi, puasa kita tadi, sedekah kita tadi gimana, baca Quran kita tadi gimana. Hari ini berarti harus lebih baik dari itu. Begitu terus. Itu muhasabah. Kalau kita pengen dapat predikat takwa. Yang kedua, biar cepet-cepet aja deh. Saya pengen lama-lama kalau ceramah. Ya, yang kedua yaitu mujahadah. Ada kesungguhan. Kalau nggak ada kesungguhan nggak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah menyampaikan bahwa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah alaihi itu membagi hati menjadi berapa? Hatinya dibagi, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hati dibagi menjadi 3. Ada qalbun marid, ada qalbun mayit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Ya. Apa itu qalbun mayit? Hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang udah nggak punya gairah sama sekali untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hatinya udah dirampas sama setan. Dalam tanda kutip tuh hatinya udah dirampas sama setan. Udah nggak ada lagi tuh rasa pengen sholat berjamaah, borok sholat berjamaah, pengen sholat aja. Itu susahnya bukan main. Jadi hatinya udah dirampas sama setan. Udah malas untuk melakukan ketaatan. Siapa mereka? Mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir. Makanya pantas kalau kalau ada saudara kita yang kagak pernah sholat, saudara kita yang kagak pernah sholat, kata Nabi kan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Iya. Nah, yang dimaksud Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini orang kafir yang hatinya dirampas sama setan, termasuk orang Islam yang itu dia yang tadi itu. Tapi jangan lalu ada saudara kita yang agak sholat terus kafir sini kafir, nggak gitu juga gitu, nggak boleh. Nggak boleh menjulukin kafir aja kan gitu, nggak boleh. Qalbun
mayyit. Yang kedua, qalbun marid. Qalbun marid ini orang yang hatinya sakit di sini, dia ada imannya, punya iman. Diterangi hatinya dengan iman, tetapi masih ada sisi-sisi hatinya yang gelap. Sehingga setan masih suka masuk. Sehingga kita kadang-kadang suka males dengerin ceramah, habis sholat langsung pergi aja deh kan gitu. Males duduk di majelis taklim gitu ya. Walaupun paling cuma 15 menit, 30 menit, tapi terasanya kayaknya lama banget itu Pak takbir ya. Kayaknya lama banget kan gitu. Ya. Yang perempuan maaf pakai jilbab kayaknya gerah banget gitu ya. Kayak udah pengen dibuka buru-buru kan gitu. Kagak enak banget pakai jilbab tuh, lama-lama terasa gerah banget. Itu ya, baca Quran walaupun mungkin cuma selembar 2 lembar terasa boro-boro selembar 2 lembar, baru baca berapa ayat aja udah aduh mau ngantuk. Ya Allah, itu indikasi bahwa hatinya sakit. Ya. Mau sedekah pilih-pilih, pas diangkat merah, entar dulu masukin lagi, diangkat lagi biru, masukin lagi. Nggak jadi. Akhirnya yang keluar sekarang warna apa tuh, bingung saya sekarang. Udah kayak duit-duitan sekarang. Ya, itu indikasi itu Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita ibadah yang kita lakukan belum terasa ada satu kenikmatan, sholat belum terasa nikmat, baca Quran belum terasa nikmat, ya, sedekah belum terasa nikmat, puasa belum juga merasakan kenikmatan berpuasa, itu indikasi hati kita sakit. Nah, hati yang sakit ini masih bisa disembuhin tentunya ya, masih bisa disembuhin dengan melakukan tips-tips diantaranya untuk menyembuhkan hati yang sakit. Tapi memang hati yang sakit ini ya beda-beda tipis lah sama badan yang sakit. Ya, kalau badan kita lagi sakit gigi misalnya, lagi meriang misalnya kan, disuruh makan nggak nafsu, ya kan, suruh ini nggak nafsu, pokoknya serba nggak enak deh, suruh ngerjain ini kalau lagi sakit kan gitu ya, serba nggak enak. Sama dengan orang yang hatinya sakit, ya, rohaninya sakit, disuruh sholat jamaah males, ya, suruh baca Quran entar-entar, suruh ini pokoknya serba kagak enak, serba males dan segala. Itu hatinya sakit. Nah, ada yang ketiga yaitu qalbun salim. Qalbun salim inilah hati yang sehat, hati yang sudah bersih dari kesyirikan, kemunafikan, hati yang bersih dari iri, dengki, hasud, dendam, pemarah. Itu qalbun salim. Nah, qalbun salim inilah yang nanti menghadap Allah, yang akan selamat pada hari kiamat. Nah, qalbun salim inilah yang harus kita mujahadah bersungguh-sungguh untuk dapetin hati kita menjadi hati yang sehat. Hati yang sehat, hati yang bersih. Nah, Ramadan ini sarana kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh agar hati kita bersih. Dengan hati yang bersih inilah nanti kita akan bawa menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau ibadah nggak sungguh-sungguh Pak, nggak bisa. Pak Putanto, PRT, walaupun tinggal dingkring doang rumahnya ke masjid, kalau nggak ada kesungguhan dia pengen sholat berjamaah, susah. Di depan masjid ini berapa banyak yang melangkah ke masjid, susah banget untuk sholat berjamaah. Masya Allah, ada kesungguhan, ada semangat. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi memang semuanya tergantung dari hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya banyak-banyakin doa, Allahumma inna nas'alukal huda. Allah baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Banyakin doa, minta sama Allah agar terus dikasih hidayah supaya kita enteng, ya, semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga muraqabatullah. Ya, selalu mendekat kepada Allah. Di mana ada kesempatan selalu mendekat kepada Allah untuk melakukan kebaikan, mendekat terus ke Allah. Apapun Bapak Ibu, itu dulu di zaman Nabi masih hidup, para sahabat Rasulullah SAW, kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu itu, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Mereka tuh ingat nggak yang saya ceritain tentang Bani Salimah?
Masih ingat kan? Oh, bapak-bapak ibu-ibunya juga ada. Bani Salimah malam Jumat, pengajian malam Jumat. Bani Salimah yang pengen minta sama Nabi. Bani Salimah ini kan salah satu suku di Madinah yang tinggalnya di ujung kota Madinah. Di ujung kota Madinah. Jauh untuk ke Masjid Nabawi. Begitu jauhnya sehingga mereka pengen tempat tinggalnya dideketin ke masjid. Ingat kan nih? Nah, terus akhirnya turun surat ayo lo. Surat Yasin. Aduh, pengajian malam Jumatnya berarti kayak gitu. Turun surat Yasin ayat 12. Bu, yang biasa baca surat Yasin ayat 12, ayo. Nah, lo Yasin innal Qur'an. Gimana bunyinya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami kata Allah yang mematikan orang-orang yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat setiap apa yang mereka lakukan, langkah-langkah yang mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas langkah mereka. Setelah turun ayat ini, surat Yasin ayat 12 ini, akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Bani Salimah, ya, inna atharakum tuktab, sesungguhnya bekas-bekas langkah kalian dicatat oleh Allah tabaraka wa taala. Fala tantaqimu, maka jangan kalian pindah. Sejak saat itu Bani Salimah semangatnya luar biasa. Kalau gitu ya Rasulullah, kami nggak mau pindah. Kami kepengen lebih jauh, bahkan kalau perlu lebih jauh lagi. Kenapa? Karena pengen lebih banyak lagi langkah kakinya menuju masjid untuk sholat, niat untuk sholat. Subhanallah. Coba bayangin Pak, kalau kita sekarang gimana? Tetap aja pengen deketin ke masjid gitu Pak. Tetap aja pengen deket dengan masjid. Jauh kejauhannya gitu. Itu Masya Allah, di zaman Rasulullah SAW semangat untuk ibadah luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Saya sudah sampaikan kan di pengajian malam Jumat, sampai Pak Hadid pengen nyari bukunya itu. Pengen nyari bukunya tentang pahala melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk sholat berjamaah, ya kan? Pak Bonan hafal banget tuh. Ada berapa Pak Bonan? Ya kan? Iya. Sampai Nabi dalam satu riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sampai mengatakan, ala adulukum ala yamhullaha bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian, kata Nabi, aku tunjukkan ya, yang bisa menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Coba bayangin, bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ini sampai Sayyidina Ali dan riwayat yang lain mengatakan menghapus kesalahan-kesalahan dosa ini termasuk juga sampai bisa menghapuskan kesalahan dosa kita sampai kita seperti bayi yang baru lahir. Sampai sampai istilahnya dosa kita dihapus, dihilangkan kesalahan kita seperti bayi yang baru lahir. Bisa Pak. Ramadan ini kan, selama Ramadan ini kan kita nanti disebut di akhir Ramadan disebut Idul Fitri, kembali fitrah seperti bayi yang lahir, baru lahir, nggak punya dosa sama sekali. Nah ini ada nih amalan kata Rasulullah yang bisa menghapuskan kesalahan dosa kita, ya, bahkan dosa kita hilang habis seperti bayi yang baru lahir. Wa yarfa'u bihid darajat, bahkan derajat kita ditinggikan sama Allah tabaraka wa taala. Saya udah nyampein apa belum? Udah sampein malam Jumat itu waktu itu. Hadisnya ini. Ada tiga amalan. Amalannya apa aja? Isbaghal wudu alal makari. Membaguskan wudu, ya, menyempurnakan wudu pada saat sulit. Pada saat sulit Pak, betul maksudnya. Pada saat dingin. Di puncak misalnya, Pak Takbir ya, lagi nginep di puncak gitu kan. Subuh-subuh pengen wudu, air dingin bukan main. Ya, mau wudu malas, ya kan gitu kan? Wudu apa kagak nih, dingin banget kan gitu ya. Tapi kalau kita paksain kita berwudu, membaguskan wudu kita, sempurnakan wudu kita, itu termasuk amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Pada saat lagi sakit, demam, ya, boro-boro kena air, masuk ke kamar mandi aja udah kedinginan.
Tapi kita paksain berwudu dengan sempurna, wudu kita dengan sempurna. Itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua, kata Nabi, amalan yang kedua apa? Wa kasratul khata ilal masajid. Banyakin langkah menuju masjid untuk sholat. Banyakin langkah. Nah, Pak Putanto ntar kalau pengen ke masjid, dia banyakin langkahnya gimana tuh? Muter dia. Dia muter keliling tawaf dulu biar banyak langkahnya. Kalau kayak gitu kan cuma segitu doang kan gitu. Masya Allah. Wa kasratul khata ilal masjid. Banyakin langkah menuju masjid itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan yang ketiga, wantadhirus shalah ila shalah. Nungguin salat sampai salat berikutnya. Itu misalnya kayak salat, habis salat maghrib ada kajian, nungguin salat isya. Itu luar biasa pahalanya, bisa menghapuskan kesalahan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, muraqabatullah. Ini kalau ada hadis-hadis yang seperti ini Bapak Ibu di zaman sahabat Nabi, mereka luar biasa semangatnya. Dekat terus gitu. Bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Dan yang keempat, terakhir, yaitu mu'aqabatullah. Mu'aqabatullah ini contohnya adalah apa ya? Jadi menghukum diri dalam hal ibadah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dulu pernah ada satu kejadian, beliau saking asiknya di kebun kurmanya, ngurusin kebun kurma, saking asiknya ketinggalan sholat zuhur bersama sholat zuhur berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ya, udah selesai, ya, keluar dari kebunnya, ya, ke masjid, tiba-tiba sholat zuhur sudah bubar. Rasulullah dan para sahabat sudah selesai. Nyesalnya bukan main. Umar ibn al-Khattab nyesalnya bukan main. Nyesalnya luar biasa. Sampai nyesalnya itu beliau menghukum dirinya, sampaiin ke anak istrinya, dia bilangin, tolong ingetin saya, nanti kalau kebun kurma ini panen kebun kurmanya, ini semua kebun kurma panen, hasil panen kebun kurmanya akan aku sedekahkan. Sampai bentuk rasa bersalah karena sekali doang Bapak Ibu, sekali nggak sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita gimana? Berkali-kali. Paling cuma astagfirullah. Masih syukur tuh. Astagfirullah. Tadi ketinggalan kan gitu. Masih apa namanya? Masih ada rasa bersalah. Ini bahkan sampai nggak bersalah sama sekali ninggalin sholat berjamaah itu. Masya Allah. Boleh Bapak Ibu. Ya, mu'aqabatullah ini boleh kita praktekkan. Misalnya apa? Enggak ikut sholat berjamaah sekali 50.000. 2 kali berarti 100.000. 3 kali 150.000. Ya, jadi kalau kita nggak ketinggalan sholat berjamaah, 50.000 nih kan gitu. Boleh. Ini untuk memotivasi diri kita supaya kita jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah, mujahadah, muraqabah, dan mu'aqabah, ya. Jadi ini 4 ini resep kalau pengen kita jadi orang yang bertakwa. Kita semua berharap Ramadan ini menjadi media kita, menjadi sarana kita untuk nanti setelah Ramadan jadi insan-insan Allah yang bertakwa. Takwa itu paling gampang Bapak Ibu. Sayyidina Ali mengatakan definisi arti takwa itu, Sayyidina Ali luar biasa. Beliau mendefinisikan mudah sekali. Takwa itu takut kepada Allah, takut dengan azabnya Allah dengan melakukan ketaatan, ya. Dan yang lebih gampang ini, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Udah situ aja. Ya. Takutnya kepada Allah di sini dalam artian takut mendapatkan azab Allah, lalu dia melakukan ketaatan, apapun yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah dia kerjakan. Itulah takwa. Sederhana, tapi ya begitu, ya. Lumayan berat untuk kita melakukan. Mudah-mudahan
Allah berikan kemampuan kepada kita. Akhirnya sama-sama kita tutup dengan doa ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.